Ketua DPD Irman Gusman ditangkap KPK terkait dugaan suap impor gula. Suap 100 juta rupiah membuat senator asal Sumatera Barat itu kehilangan kursinya sebagai Ketua DPD RI. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada Sabtu 17 September lalu dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan. Dan hasil operasi tangkap tangan kali ini ternyata sangat mengejutkan. KPK berhasil menangkap basah seorang senator Dewan Perwakilan Daerah DPD RI berinisial IG. Selain IG, penyidik KPK juga menangkap 3 orang lain. Kasus yang menjerat IG merupakan yang pertama kali bagi lembaga DPD RI. Senator berinisial IG membuat banyak pihak mengaitkannya dengan Ketua DPD Irman Gusman. Namun hingga Sabtu siang, belum ada yang bisa memastikan bahwa sosok tersebut memang senator asal Sumatera Barat itu. Banyaknya sinyalemen membuat Ketua Badan Kehormatan DPD AM Fatwa mendatangi gedung KPK. Kehadiran Fatwa adalah untuk menanyakan langsung ke pimpinan KPK soal kepastian Ketua DPD Irman Gusman terjaring operasi tangkap tangan. Sayangnya, AM Fatwa saat itu juga belum bisa memastikan bahwa IG yang terjaring operasi KPK adalah Irman Gusman, sang Ketua DPD RI. Saya harus menghormati proses dan prosedur di KPK. Pimpinan sendiri tidak mau bicara sebelum menerima, sebelum selesai proses dan ekspos dari penyidik kepada pimpinan. Penangkapan Ketua DPD RI Irman Gusman oleh KPK dibenarkan oleh anggota DPD Asri Anas. Menurut Asri, ia menerima informasi penangkapan Irman pada Sabtu subuh. Informasi yang beredar, penangkapan itu terkait dengan suap untuk memuluskan proyek di daerah. Namun Asri menyebut Irman menolak uang yang dibawa oleh pengusaha tersebut dan penyidik KPK tiba-tiba muncul. Yang setahu saya, beliau ditangkap di rumah jabatan, kemudian pengusahanya bawa duit tanpa konfirmasi, Pak Irman menolak, KPK tiba-tiba muncul. Kan? Gitu kan, berarti kan kalau saya sih bertanya ini ada sesuatu nih kan gitu, ada sesuatu. Nah, menurut saya ini yang tentu kami harus selidiki dengan benar. Kepastian IG yang tertangkap tangan adalah Irman Gusman baru terjawab saat pimpinan KPK menggelar jumpa pers pada Sabtu sore. Melalui konferensi pers di gedung KPK, pimpinan KPK membenarkan penangkapan Ketua DPD Irman Gusman. Selain Irman, KPK juga menahan 2 tersangka lain, yakni sepasang suami istri, Saferiandi Sutanto dan Memi. Irman Gusman terjaring OTT di rumah dinasnya pada Sabtu dini hari 17 September 2016 setelah menerima kedatangan Saferiandi dan Memi. Dalam operasi tersebut, KPK menyita barang bukti uang 100 juta rupiah. Barang bukti tersebut diduga kuat sebagai suap terkait rekomendasi kuota distribusi gula impor oleh Perum Bulog ke CV Semesta Berjaya milik Saferiandi di Sumatera Barat untuk tahun 2016. Menurut Wakil Ketua KPK, Laude M. Syarif, Irman Gusman secara sadar menerima uang tersebut. Bahkan bungkusan berisi uang dari Direktur Utama CV Semesta Berjaya, Saferiandi, telah disimpan di kamar Irman. Penyidik KPK menunggu si pemberi setelah keluar dari dalam rumah, dan dari dalam rumah itu yang bersangkutan ditangkap di mobilnya dan dimintakan lagi kepada yang bersangkutan untuk menemani penyidik KPK masuk, dan setelah itu penyidik KPK meminta uang yang sudah diterima oleh yang bersangkutan, bahkan mohon maaf itu diambil dari dalam kamar tidur yang bersangkutan. Setelah menjalani pemeriksaan sejak Sabtu dini hari dan ditetapkan sebagai tersangka, Ketua DPD Irman Gusman akhirnya meninggalkan gedung KPK dengan mengenakan rompi oranye. Kasus suap 100 juta rupiah yang menjerat Irman tidak hanya mengejutkan, tapi juga membuat orang bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang Ketua DPD
yang penghasilan per bulannya lebih kurang 135 juta rupiah itu bisa menerima suap sebesar 100 juta rupiah. Dan ironisnya, beberapa saat sebelumnya, Irman sebagai ketua DPD juga mengeluarkan pernyataan setuju koruptor dihukum mati. Pernyataan yang menyiratkan sebagai politikus, Irman siap melayani rakyat dengan jujur dan bersih. Ketua DPD Irman Gusman melalui kuasa hukumnya, Tommy Singh, membantah pernah menerima uang sebesar 100 juta rupiah dari pengusaha Safriandi Sutanto. Menurutnya, uang itu tidak pernah diberikan secara langsung dan diterima oleh Irman. Menurut Tommy, Irman justru mengira bungkusan plastik berwarna hitam sebagai pemberian biasa dan bukan berisi uang. Tidak ada diberikan, hanya diletakkan di meja, dikatakan ini ada oleh-oleh sedikit, ada bingkisan Pak. Bahkan ditanya ada apa enggak, bingkisan kecil biasa. Dari dalam pemikiran Pak Irman itu hanya berupa biasa ya, dasi atau perfume. Hanya itu yang saya bisa sampaikan, mohon maaf. Keterlibatan Irman dalam kasus ini berawal saat KPK mengusut dugaan suap kepada Jaksa Fahrizal oleh Direktur Utama CV Semesta Berjaya, Safriandi. Suap Safriandi terkait dengan perkara gula impor tanpa standar nasional Indonesia (SNI) di Sumatera Barat. Dalam kasus ini, Safriandi jadi terdakwa dan kasusnya masih berlangsung di Pengadilan Negeri Padang. Diduga, Safriandi menyuap jaksa sebesar 365 juta rupiah agar meringankan tuntutannya. Selama ini, Safriandi menjalani tahanan kota karena majelis hakim menganggapnya kooperatif. Kejaksaan Agung menegaskan tidak akan menghalangi proses pemeriksaan terhadap Jaksa Fahrizal yang telah ditetapkan sebagai tersangka suap. Menurut Jaksa Agung, M. Prasetyo, jika pemeriksaan terbukti, Fahrizal terancam akan diberhentikan secara permanen oleh Kejaksaan Agung. Menurut Prasetyo, saat ini yang bersangkutan juga sedang menjalani pemeriksaan oleh Jamwas. Fahrizal diduga menerima suap sebesar 365 juta rupiah secara bertahap dari Safriandi. Kalau betul cukup bukti dan fakta ditemukan, ya silakan. Kita tidak akan menghalang-halangi, bahkan kita akan serahkan kepada KPK. Namun sementara ini instrumen pengawasan kita juga sedang melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan. Jaksa Fahrizal pada Rabu lalu akhirnya menjalani pemeriksaan perdana di KPK. Fahrizal hanya bungkam setelah menjalani pemeriksaan selama 7 jam. Fahrizal dijadikan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait perkara distribusi gula impor tanpa label standar nasional Indonesia. Suap bertujuan untuk membuat eksepsi dan menghadirkan saksi yang meringankan. Fakta persidangan juga menunjukkan peran Irman Gusman sebagai trading influence atau memperdagangkan pengaruh. Padahal, dengan kapasitasnya sebagai ketua DPD, Irman sebenarnya tidak memiliki kewenangan dalam mengatur kuota gula impor di Sumatera Barat. Secara terpisah, Wakil Ketua DPD RI, Faruk Muhammad, menyatakan DPD tidak memiliki andil dalam kebijakan strategis impor gula, juga proyek-proyek di daerah. Sebab, secara kelembagaan, DPD memang tidak memiliki hak budget seperti DPR. Karena itu, Faruk memastikan kasus yang menjerat Ketua DPD RI Irman Gusman tidak memiliki keterkaitan dengan DPD secara kelembagaan. Faruk Muhammad beserta jajaran DPD RI menyatakan prihatin. Sepanjang ini tidak ada dan DPD pun tidak dalam posisi mengambil menangani isu ini. Ini khusus kaitannya Komite 2. Dari Komite 2 hadir di sini ada Pak Novi dari Komite 2. Tidak ada kita menangani masalah gula dan kita tetap memang dalam sikap DPD memang tidak mentolerir impor gula. Meski berhasil menangkap Ketua DPD Irman Gusman, Ketua KPK Agus Raharjo menjelaskan pihaknya masih terus menyelidiki keterkaitan pihak lain. Saat ini, KPK masih terus mencari bukti-bukti tambahan terkait dengan kasus suap tersebut. Untuk mencari bukti-bukti tambahan, penyidik KPK menggeledah rumah sekaligus kantor milik Safriandi
di Kota Padang, Sumatera Barat. Selain menggeledah bagian dalam rumah, penyidik juga menggeledah 1 unit minibus Toyota Avanza yang terparkir di halaman. Dari penggeledahan selama 6 jam, petugas akhirnya membawa 1 kardus dan 3 koper dari dalam rumah tersangka. Selain rumah, penyidik KPK juga menggeledah gudang gula dan kantor CV Semesta Berjaya di kawasan bypass Kecamatan Koto Tangah, Padang. Dari tempat ini, penyidik menyita rekaman CCTV dan sejumlah dokumen dalam 4 koper. Penggeledahan selama 4 jam itu dilakukan dengan pengawalan sejumlah personil Brimopolda Sumbar. Perum Bulog memastikan CV Semesta Berjaya milik Safriandi tidak ada kaitannya dengan proses importasi gula yang dilakukan Perum Bulog. Namun Bulog mengakui CV Semesta Berjaya sebagai mitra kerja untuk penyaluran gula ke daerah Sumatera Barat. Menurut Direktur Pengadaan Bulog, Wahyu, Bulog hanya menggandeng 5 perusahaan swasta untuk mengimpor gula mentah pada bulan Oktober dan menggilingnya menjadi gula pasir. Antara lain, PT Jawa Manis Rafinasi, PT Dharma Pala Usaha Jaya, PT Duta Sugar Internasional, PT Kebun Tebu Mas, dan PT Berkah Manis Makmur. Sedangkan CV Semesta Berjaya milik Safriandi yang menyuap Ketua DPD Irman Gusman bukan mitra importir Bulog. Menurut Wahyu, CV Semesta Berjaya hanya tercatat sebagai salah satu dari 57 CV yang terdaftar sebagai mitra penyalur Bulog. Salah satu tujuan distribusinya adalah Sumatera Barat. Dalam hal ini saya ingin jelaskan tidak ada tender untuk penjualan karena ini sifatnya penjualan. Semua boleh menjadi distributor, boleh menjadi mitra penyalur sepanjang memenuhi persyaratan yang sudah kami tetapkan. Buntut penahanan Irman Gusman mendorong Badan Kehormatan DPD menggelar rapat. Dalam rapat tersebut, pelanggaran kode etik jadi pembahasan utama bersama 2 ahli hukum tata negara. Badan Kehormatan DPD mengundang 2 ahli hukum tata negara, Refli Harun dan Zain Bajeber, untuk menentukan sikap DPD terhadap penetapan Ketua DPD Irman Gusman sebagai tersangka oleh KPK. Sesuai tata tertib DPD pasal 46 dan pasal 52, anggota maupun ketua harus dinonaktifkan dari jabatannya jika ditetapkan sebagai tersangka dan terlibat kasus korupsi. Setelah mendengar 2 pendapat ahli hukum tata negara, rapat pleno Badan Kehormatan DPD akhirnya memutuskan memberhentikan Irman Gusman dari jabatan Ketua DPD. Pemberhentian ini terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan Irman dan juga statusnya sebagai tersangka dugaan suap kuota impor gula di Sumatera Barat. Selain dinyatakan melanggar tata tertib DPD pasal 52 soal penyalahgunaan jabatan, Irman diduga telah memanfaatkan posisi dan pengaruhnya sebagai Ketua DPD untuk kepentingan pribadi. Hasil pleno Badan Kehormatan DPD kemudian dibawa ke rapat paripurna. Rapat pada Selasa lalu tersebut membahas pemberhentian Irman Gusman sebagai Ketua DPD. Dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPD GKR Hemas dan Faruk Muhammad tersebut telah diputuskan memberhentikan Irman Gusman dari jabatan Ketua DPD. Sementara mantan Wakil Ketua DPD Laude Ida mengatakan selayaknya Badan Kehormatan tidak terburu-buru menonaktifkan Irman dari Ketua DPD. Menurut Laude, Irman masih dapat menjabat sebagai Ketua DPD selama proses hukum belum inkrah. Laude menilai Irman masih memiliki hak mengajukan pra-peradilan untuk memperjelas dan mengoreksi statusnya saat ini, sehingga keputusan pemberhentian Irman selayaknya menunggu keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terlebih dahulu. Jadi kalau langsung memberhentikan dia, menurut saya juga ceroboh, itu akan terlihat bahwa sebetulnya itu DPD ada yang bermain di dalamnya untuk cepat menyingkirkan Irman Gusman. Itu tidak baik. Untuk mengembalikan marwah DPD, pimpinan DPD membentuk tim 10. Tim ini bertugas menghimpun data, mengklarifikasi informasi, menganalisis data, serta memberikan masukan kepada lembaga DPD terkait kasus Irman Gusman. Terlepas dari proses politik di DPD, pada Kamis lalu, mantan Ketua DPD Irman Gusman resmi mengajukan penangguhan penahanan ke KPK. Menurut kuasa hukumnya, Tommy Singh, dalam surat permohonan tersebut terlampir surat jaminan
yang ditandatangani 51 anggota DPD. Sejauh ini, KPK tidak pernah menangguhkan penahanan bagi para tahanannya. Apalagi jika kasus yang menjerat adalah kasus besar. Untuk kasus suap Irman Gusman, KPK bahkan tengah melakukan pengembangan secara intensif. Sebab di Tengarai, Irman tidak bermain sendiri dan ada kemungkinan merembet ke pejabat dan senator DPD lainnya.